Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas 5 sifat wajib Allah. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe, oke? Ya, tadi kita sudah disampaikan ya. Kita akan membahas mengenai 5 sifat wajib Allah. Sebenarnya sifat wajib Allah itu ada 20, tapi yang kita bahas di video kali ini hanya 5. Nah, 20 itu apa aja nanti ada di layar, dan 5 itu apa aja itu disampaikan di sini ya. Sifat wajib Allah yang akan kita bahas di video ini yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya gimana? Ya, Allah itu ada. Allah itu ada. Taunya dari mana? Ya, ada alam semesta yang diciptakan olehnya. Semua itu terjadi karena ada yang menciptakan. Nggak mungkin tiba-tiba alam semesta ini mendadak muncul tanpa ada penciptanya. Baju yang saya pakai nggak mungkin mendadak muncul karenanya ada yang muncul. Pertama, ada yang bikin kainnya dulu. Kain diambil dari serat alam, kemudian ada yang motong, kemudian dijahit jadi kain mentah. Nah, setelah jadi kain mentah, kalau misalnya mau biar cocok dipakai sama orang, biar cocok misalnya dipakai sama saya, diukur. Setelah diukur baru dijahit. Berarti kan ada. Baju ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba plus muncul, nggak seperti itu. Jadi ini contohnya ya, baju udah ada karena ada yang menciptakan. Nah, bagaimana juga dengan alam semesta yang sedemikian luas, banyak, rapih kan semua ini tercipta. Ada pohon yang bagus, kembangnya warna-warni, hewan-hewan segala macam, ada yang kecil besar, ada yang nakutin, ada yang menggemaskan. Itu nggak mungkin ada tiba-tiba plus udah ada, mendadak ada gitu. Nggak mungkin. Karena contoh aja baju, ada yang membuat ini menjadi muncul. Yang pertama tadi sifat wajib Allah adalah wujud, yaitu ada. Nah, qidam pakai Q atau dalam huruf hijaiyah ko. Nah, artinya apa? Terdahulu. Maksudnya apa? Ya, Allah itu udah ada terdahulu, jauh sebelum yang kita lihat ini ada. Dia sudah ada. Allah sudah ada. Sejak kapan? Nggak usah dipikirin sejak kapan. Pokoknya dia sudah ada sebelum kita dan yang kita lihat ini ada. Dia udah ada jauh sebelum manusia pertama ada. Dia sudah ada sebelum alam ini tercipta. Kapan ya? Jauh terdahulu. Makanya disebut dengan sifat wajib Allah. Yang kedua adalah qidam atau terdahulu. Nah, sifat Allah yang ketiga yaitu baqo atau abadi. Maksudnya gimana? Setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti merasakan kematian. Kalau yang bernyawa, kalau yang tidak bernyawa bisa dikatakan mengalami kehancuran. Contoh, kalau yang bernyawa, manusia, hewan, termasuk juga tumbuhan, ada kalanya dia mati. Masa sih? Ya iya, pasti. Ada manusia yang hidup selamanya. Manusia biasa nggak akan hidup selamanya. Pasti merasakan mati. Pasti. Nah, itu yang bernyawa. Hewan juga pasti merasakan mati. Nah, kemudian yang tidak bernyawa gimana? Contoh aja batu. Dia juga mengalami kehancuran. Besi yang dianggap logam kuat, dia mengalami karat. Setelahnya berkarat, hancur. Jadi semua itu merasakan kehancuran. Sedangkan kalau Allah itu baqo atau abadi. Jelas ya? Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Maksudnya gimana? Ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita, berbeda dengan apa yang pernah kita lihat, beda. Karena itu nggak usah dibayangin Allah itu seperti apa. Selesai gitu. Berbeda dengan makhluknya itu sudah sifat wajib Allah. Karena kalau dibayangin ya repot sendiri kita. Nggak nyampe otaknya. Yang kelima,
qiyamuhu binafsihi. Artinya apa? Berdiri sendiri. Allah itu maha berdiri sendiri, dia nggak butuh lainnya. Allah mencipta alam semesta berikut dengan isinya, termasuk dengan makhluk gaib dan juga makhluk yang terlihat oleh kita, itu nggak butuh yang lain. Beda dengan kita. Baju ini contohnya, kalau nggak ada yang bikin baju, ya mungkin orang itu nggak pakai baju. Kalau misalnya orang lapar, contoh, saya pengen makan ikan, ya dia kan butuh nelayan yang ngambil ikan. Terus bahan-bahannya misalnya, bahan apa sih? Garam misalnya untuk bumbu ya, dan bumbu lainnya itu kan butuh petani, yang petani bawang untuk bumbunya ya. Terus petani garam sebutannya ya, yang mengumpulkan garam sehingga bisa sampai ke tangan kita. Jadi kalau makhluk atau misalnya manusia, gampangnya manusia aja deh contohnya, itu berdiri, itu butuh yang lainnya. Saya koreksi ya, kalau manusia dan makhluk lainnya itu pasti butuh yang lainnya. Apalagi kita butuh Allah, ya itu udah jelas. Kadang kita butuh orang lain dan jauh-jauh lebih butuh kepada Allah. Nah, sedangkan kalau Allah dengan sifat qiyamuhu binafsihi-nya, dia nggak butuh lainnya, karena dia maha berdiri sendiri. Gitu ya. Mungkin sudah jelas. Diulangi lagi ya. 5 sifat wajib yang kita bahas kali ini ada 5. Ada yang pertama wujud, artinya ada. 2, yaitu qidam, artinya terdahulu. Yang ketiga adalah baqo, yang artinya abadi. 4, mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Dan yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri, yang maksudnya adalah tidak butuh yang lainnya. Jelas ya? Oke, mungkin sekian dari saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke?